Ya, apakah demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada akhir Agustus lalu benar ditunggangi pihak asing atau murni protes dari organik masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto. Pak Soleman, Pak Stanis, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Stanis dulu ya. Pak Stanis, apakah menurut Anda ada indikasi bahwa aksi demonstrasi kemarin didalangi oleh pihak asing? Ya, saya melihat secara fakta di lapangan ada 3 klaster dalam peserta demo itu. Klaster pertama itu memang kelompok idealis, yaitu ada mahasiswa, ada buruh, ada ojek online yang memang dia punya isu, punya suara. Dia murni menyuarakan sesuatu. Kemudian ada klaster kedua yang ikut-ikutan, ada remaja-remaja yang ikut-ikutan, pengen rame, FOMO ikut-ikutan. Dan klaster ketiga ini dia adalah yang anarkis, yang dia destruktif, yang merusak itu loh. Jadi yang berbahaya ini yang ketiga ini. Nah, siapa penggerak ketiga ini yang harus dicari di balik itu. Kalau misalnya keterlibatan asing, saya kira bukan hanya kita mengarah pada orang, bisa jadi ada ideologi yang masuk. Misalnya ideologi yang kelompok anarko misalnya yang di beberapa kota terlibat itu bisa jadi seperti itu. Tapi saya melihat di dalam negeri lebih dominan. Jadi terjadinya aksi kemarin itu adalah sebenarnya semacam aksi reaksi, yaitu adanya perilaku yang disorot oleh masyarakat, kemudian masyarakat sudah gerah, lalu muncul aksi, muncul reaksi, lalu terjadi insiden itu membesar, kemudian semakin membesar. Dan ketika sudah semua masuk ke dalam suatu tempat yang sama, sudah sangat campur aduk seperti itu, berarti akan sulit mengendalikan situasi itu. Tapi sebaiknya kita jangan terlalu setiap ada peristiwa kita langsung, oh ini ada asing, nanti malah kita susah mengurai apa akar masalahnya sebenarnya. Jadi sebaiknya kita urai dari dalam negeri dulu, sebenarnya apa ini yang terjadi gitu. Pak Stanis, tapi kalau misalnya memang ada betul orang asing itu yang menjadi salah satu pihak untuk mengatur mengenai terjadi kerusuhan itu, kenapa kemudian itu dilakukan dan tujuannya itu apa? Nah, ini pertanyaan justru kalau misalnya dalam disiplin intelijen kan misalnya ada suatu peristiwa, itu kita cari siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Siapa yang punya kepentingan dari peristiwa ini, itu yang kita cari itu loh. Apakah ada pihak asing yang diuntungkan dari peristiwa ini? Apakah ada pihak asing yang punya kepentingan terhadap peristiwa ini? Itu yang dicari. Nah, sebenarnya kalau mau kita tidak perlu menggunakan teori konspirasi yang aneh-aneh ya. Misalnya ada yang ditangkap itu kan, tinggal dicek aja komunikasi dia dengan siapa, cek rekeningnya dia dapat terima duit dari siapa, lalu ditelusuri sampai paling ujung siapa yang menggerakkan itu loh. Jadi kalau kita langsung jumping kepada asing, memang agak susah nanti mengurai. Nah, akhirnya selama bertahun-tahun terjadi kita selalu menuduh asing, tapi nggak pernah ketemu asingnya siapa itu loh. Jadi sebaiknya diurai benar dengan detail supaya kita tahu siapa itu. Tapi yang paling penting dalam intelijen ya siapa yang paling diuntungkan dalam peristiwa ini, itulah yang patut diduga itu dia menjadi aktor intelektualnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.